Kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dalam kesempatan kajian kita pada hari ini, saya akan bahas satu hadis Nabi SAW yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan hadis ini banyak kaitan dengan hadis yang lain yang juga nanti kita akan baca syarahnya juga sebagian dari kitab atau syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena itu saya ingatkan bahwa penjelasan hadis ini harus jelas dari awal sampai akhir. Jadi jangan ada yang merekam, jangan ada yang dipotong, nanti akan menimbulkan fitnah. Jadi tolong dengarkan baik-baik, karena ini hadis dari Nabi SAW yang menjelaskan tentang keadaan kita yang ada pada hari ini, dan juga apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Hadis ini agak panjang, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Saya bacakan dari Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, dari juz yang ketiga di halaman 321 dan juz ketiga halaman 399. An Jabir bin Abdullah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Ka'ab bin Ujrah a'adaka Allah min imarati as-sufaha. Qala wa ma imaratu as-sufaha? Qala umara'u yakununa ba'di la yaqtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati faman saddaqahum bikadhibihim wa a'anahum ala dhulmihim fa ulaika laysu minni wa lastu minhum wa la yaridu alayya hawdi wa man lam yusaddiqhum bikadhibihim wa lam yu'inhum ala dhulmihim fa ulaika minni wa ana minhum wa sayaridu alayya hawdi. Ya Ka'b bin Ujrah, as-sawmu junnatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata was-salatu qurbanun aw qala burhanun. Ya Ka'b bin Ujrah, innahu la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin an-naru awla bihi. Ya Ka'b bin Ujrah, an-nasu ghadiyani famubta'un nafsahu famu'tiquha wa ba'i'un nafsahu famubiquha. Sanad hadis ini sahih. Hadis ini dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis ini sanadnya sahih dan hadis ini sahih. Hadis ini juga banyak syawahidnya. Artinya diriwayatkan dari banyak sahabat. Diriwayatkan juga dari Ka'ab bin Ujrah, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar, dari Nu'man bin Bashir, dari Hudzaifah ibn al-Yaman, dari Khabbab bin al-Arad, dari Abu Malik al-Ash'ari, dari Abu Sa'id al-Khudri, dan juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang saya bacakan dari sahabat Jabir bin Abdullah. Dan ada juga yang diriwayatkan dari sahabat Ka'ab bin Ujrah sendiri di dalam Musnad Imam Ahmad di juz yang keempat. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah ini seorang Ansar radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, a'adakallah min imarati sufaha. Mudah-mudahan Allah melindungi kamu dari pemimpin-pemimpin yang bodoh, dari pemerintahan yang bodoh. Qal, dia berkata dalam riwayat Musnad Imam Ahmad di juz yang ketiga di halaman 399,
99 disebutkan wa ma dzaka ya Rasulullah wa ma imaratu sofa. Di dalam juz yang ke-3 ini halaman 321 ini disebutkan wa ma imaratus sufaha. Tapi yang di halaman 399 disebutkan wa ma dzaka ya Rasulullah. Kenapa demikian Rasulullah? Siapa yang dimaksud dengan pemerintahan yang bodoh itu? Nabi bersabda SAW, umara, yaitu para pemimpin, yakununa ba'di, yang mereka ada sesudah wafatku, la yaqtaduna bihadi, yang mereka tidak mengikuti petunjukku, wala yastannuna bisunnati, dan mereka juga tidak mengamalkan sunnahku. Faman saddaqahum bikadzibihim, barang siapa yang membenarkan kebohongan mereka, wa a'anahum ala zulmihim, dan menolong kezaliman mereka, faulaika, mereka itu laisu minni, mereka tidak termasuk golonganku. Walastu minhum, dan aku tidak termasuk golongan mereka. Artinya mereka ini orang yang tidak mengikuti sunnahku. Mereka tidak masuk orang-orang yang mengikuti sunnahku, dan aku tidak juga masuk golongan mereka. Wala yaridu alayya haudhi, dan mereka tidak akan datang ke telagaku. Saya sampaikan hadis ini karena ada kalimat ini, karena kita 2 pekan yang lalu membahas tentang haud, tentang telaga. Kita bahas tentang telaga. Di sini sebutkan mereka ini yang membantu penguasa-penguasa yang zalim tidak akan datang ke telagaku. Saya sudah jelaskan siapa aja yang tidak datang ke telaga, diantaranya Khawarij, Murji'ah, Ahlul Bidah yang lain, termasuk ini orang-orang yang membantu penguasa yang zalim. Mereka tidak akan datang ke telagaku. Mereka tidak akan minum dari telagaku. Wa ma lam yusaddiqhum bikadzibihim, dan barang siapa yang tidak membenarkan kedustaan mereka, kebohongan mereka, walam yu'inhum ala zulmihim, dan tidak menolong kezaliman mereka, faulaika minni, maka mereka termasuk dari golonganku. Wa ana minhum, dan aku termasuk golongan mereka. Wa sayaridu alayya haudhi, dan mereka akan datang ke telagaku. Antum perhatikan di sini. Di sini kalimatnya di dalam Musnad Imam Ahmad ini wala yaridu. Dalam riwayat yang lain wala yariduna alayya haudhi. Jadi ada beberapa riwayat yang di sini, yang riwayat Imam Ahmad wala yaridu, tapi riwayat yang lain disebutkan wala yariduna alayya haudhi. Mereka tidak datang ke telagaku. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang tidak membenarkan kedustaan mereka, tidak menolong kezaliman mereka, faulaika minni, mereka itulah termasuk golonganku. Wa ana minhum, dan aku termasuk golongan mereka. Wa sayaridu, dalam riwayat yang lain selain Musnad Imam Ahmad disebutkan wa sayariduna alayya haudhi. Mereka ini akan datang kepadaku di telagaku. Artinya orang-orang yang tidak membenarkan kebohongan pemerintah yang bodoh dan tidak menolong kezaliman mereka, maka mereka akan meminum dari telagaku. Kemudian selanjutnya, ya Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab bin Ujrah, as-shaumu junnatun, puasa itu adalah sebagai perisai. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah, sedekah itu akan menghapuskan kesalahan. Was-salatu qurbanun, dan salat itu merupakan pendekatan diri kita kepada Allah. Au qala burhanun, atau salat itu merupakan bukti imannya seseorang. Dalam riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi dari sahabat Mu'adz bin Jabal disebutkan was-salatu nurun, salat itu adalah cahaya. Ya Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab bin Ujrah, innahu la yadkhulul jannata, sesungguhnya tidak akan masuk surga lahmun nabata min suhtin,
Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari barang yang haram. An-naru awlabi, neraka yang lebih patut bagi orang itu. Ya Ka'b bin Ujrah, wahai Ka'b bin Ujrah, an-nasu ghadiyani. Manusia itu ada dua golongan. Yang berangkat di pagi hari itu ada dua golongan. Fabumta'u nafsahu, ada orang yang dia membeli dirinya, famu'tiquha, dan kemudian dia memerdekakannya. Wa bai'un nafsahu famubiquha, dan ada orang yang menjual dirinya dan kemudian dia membinasakannya. Sekarang kita bahas. Jadi hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abdul Razak dalam musannafnya, Abad bin Humaid, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan yang lainnya, Ad-Darimi, Al-Bazzar, Abu Ya'la, At-Tahawi, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Saya akan jelaskan, tolong dengarkan semuanya. Jangan ada yang tidur. Dicatat, perhatikan supaya tidak salah paham. Ini masalah penting. Nabi SAW memberikan nasihat kepada Ka'ab bin Ujrah dan kepada kita semuanya. Beliau SAW bersabda, a'adakallah min imaratis sufaha. Mudah-mudahan Allah melindungi kamu dari pemerintahan yang bodoh. Ini pemerintahan yang bodoh adanya sesudah wafatnya Rasulullah SAW. Setelah masanya Khulafa'ur Rasyidin, setelah masanya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Nah, kemudian timbul khalifah terus sesudah itu. Dan di zaman para imam seperti zamannya Imam Ahmad bin Hanbal dan seterusnya, ya penguasanya penguasa yang bodoh. Dan sampai hari ini. Dan akan terus. Dalam riwayat Ka'ab bin Ujrah disebutkan tentang penguasa ini, bahwa penguasa ini imaratus sufaha, Nabi menyebutkan umara yakunu ba'di. Pemerintahan yang bodoh itu yaitu yang ada sesudah wafatku. Dalam riwayat Ka'ab bin Ujrah disebutkan in asatakunu ba'di umara yakdzibun wa yadhlimun. Nanti akan ada penguasa-penguasa yang mereka selalu berdusta dan selalu menzolimi manusia. Selalu berdusta dan selalu menzolimi manusia. Mereka ini dalam hadis Jabir ini disebutkan la yaqtaduna bihadi, mereka tidak mengikuti petunjukku. Wala yastannuna bisunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnahku. Dan ini sudah terjadi sejak zaman dahulu. Dan terus seperti itu sampai hari ini. Karena ini merupakan tanda-tanda kiamat. Disebutkan di sini karena pemerintahan yang seperti ini, pemerintahan yang bodoh. Dan dalam riwayat Ka'ab bin Ujrah, pemerintahan yang selalu berdusta, selalu berbuat zalim. Maka Nabi bersabda di sini, faman saddaqahum bikadzibihim, barang siapa yang membenarkan kebohongan mereka. Pemerintah bohong, dia membenarkan kebohongan mereka. Wa a'anahum ala dzulmihim, dan menolong kezaliman mereka. Yang pertama membenarkan, yang kedua menolong kezaliman mereka. Maka mereka ini orang-orang yang membenarkan dan menolong kezaliman mereka, faulaika laisu minni, mereka itu tidak termasuk golonganku. Walastu minhum, dan aku tidak termasuk golongan mereka. Wala yaridu alayya haudi, dan mereka tidak akan datang ke telagaku. Ini orang-orang yang membantu penguasa yang zalim, membenarkan kedustaan mereka, mereka nggak akan masuk, nggak akan ikut untuk minum dari telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita semuanya mengharapkan untuk bisa dapat menghirup air dari telaga Rasulullah SAW yang tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian wa man lam yusaddiqhum, barang siapa yang tidak membenarkan mereka, tidak membenarkan kedustaan mereka, pokoknya nggak percaya dah dengan omongan mereka. Walam yu'inhum ala dzulmihim, dan tidak menolong kezaliman mereka. Faulaika minni wa ana minhum, mereka adalah dari golonganku, artinya dari ahli sunnah,
wa ana minhum, dan aku termasuk golongan mereka. Wa sayaridu alayya haudi, dan mereka itu akan datang ke telagaku. Tentang orang-orang yang membenarkan mereka, ini tentunya yang namanya penguasa atau pemerintahan ini mesti punya pasukan, punya aparat, punya tentara. Nabi menyebutkan, ketika menyebutkan tentang tanda-tanda kiamat, dimasukkan oleh Dr. Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil dalam kitabnya Asyratus Sa'ah, tentang tanda-tanda kiamat. Yang ini sudah kita bahas tentang kiamat, tapi rinciannya satu persatu kita belum bahas semuanya. Di antara tanda kiamat disebutkan di dalam buku Asyratus Sa'ah yang ke-14 tentang tanda-tanda kiamat yang kecil, disebutkan kathratus syurat wa a'wanu dzalamah, banyaknya tentara, banyaknya polisi, dan juga oknum-oknum yang membela penguasa yang zalim. Nabi menyebutkan SAW dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Umamah, Nabi menyebutkan SAW, anna Rasulullah SAW qala yakunu fi hadhil ummati fi akhir zaman rijalun, aw qala yakhruju rijalun min hadhil ummati fi akhir zaman ma'hum siyatun ka'annaha adnabul baqar yaghduna fi sakhatillah wa yaruhuna fi ghadabihi. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, nanti akan ada di umatku di akhir zaman orang-orang, atau beliau bersabda akan keluar orang-orang dari umatku ini di akhir zaman, mereka membawa cambuk bagaikan ekor sapi, yang mereka orang-orang ini yaghduna, mereka pergi di pagi hari dengan kemurkaan dari Allah, wa yarhuna fi ghadabi, dan mereka pulang sore hari dalam kemurkaan Allah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya di juz yang kelima, dan riwayat ini sahih. Begitu juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu an, sayakunu fi akhir zaman syurtatun yaghduna fi ghadabillah wa yaruhuna fi sakhatillah. Nanti akan ada di akhir zaman syurtah, artinya polisi-polisi, tentara-tentara, penegak hukum, yaghduna fi ghadabillah, yang mereka pergi di pagi hari dengan kemurkaan Allah, dengan kemarahan Allah. Wa yaruhun, dan mereka pulang sore hari fi sakhatillah, dalam kemurkaan Allah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Jami'us Shaghir, dan juga dalam silsilah ahadits as-sahihah. Kemudian hadis yang lain lagi dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, in talat bika muddatun aw syakta an tara qauman yaghduna fi sakhatillah wa yaruhuna fi la'natihi fi aydihim mithlu adnabil baqar. Kata Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, jika engkau berumur panjang, nanti engkau akan melihat satu kaum yang mereka pergi di pagi hari dengan kemurkaan Allah, dan mereka pulang di sore dengan laknat Allah. Di tangan mereka ada cambuk-cambuk seperti buntut sapi. Kemudian ini riwayat Muslim, dalam riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamus Shaghir dari sahabat Ibnu Abbas, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, yakunu alaikum umara syarrun indallah minal majus. Kata Rasulullah SAW, nanti akan ada
yang memerintah kalian, yaitu pemimpin-pemimpin yang mereka ini lebih jelek di sisi Allah daripada Majusi. Ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamus Shaghir. Maksudnya mereka ini yang membantu penguasa yang zalim, yang menolong mereka. Mereka pergi pagi hari dengan kemurkaan Allah, pulang dengan kemurkaan Allah. Makanya nggak boleh untuk membantu mereka, karena nasnya seperti ini. Orang yang membenarkan kedustaan mereka dan menolong kezoliman mereka, mereka tidak termasuk dari golongan Rasulullah, tidak termasuk pengikut dari yang mengikuti sunnah Nabi. Mereka tidak akan mendatangi telaga. Mereka nggak akan mendatangi telaga. Dan mereka ini dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Karena isinya semuanya kebohongan dan juga kezoliman. Nggak boleh bantu, nggak boleh menolong. Kita sebagai umat Islam, ya kita dakwah, tidak membantu, bahkan mendakwakan mereka, menasihati mereka yang baik. Kalau sudah seperti ini pemerintah, saya bahas poin ini dulu. Ini masih ada beberapa poin yang bawahnya. Yang ini dulu kita bahas. Artinya pemerintah sekarang zalim. Pemerintah sekarang dikatakan imaratus sufaha, pemerintahan yang bodoh atau dungu atau yang lain. Sekarang bagaimana menurut Islam yang seperti ini? Nabi SAW menjelaskan, agama Islam ini lengkap. Nabi menjelaskan bahwa kalau ada yang seperti ini, bukan kemudian dicaci maki atau dijelekkan atau dibuka aibnya, baik itu di media sosial, baik itu di media cetak, baik itu dalam ceramah. Nggak boleh dalam Islam, hukumnya haram. Perhatikan tuh, hukumnya haram. Menjelekkan penguasa, menghina penguasa, merendahkan penguasa, ini haram dalam Islam hukumnya, nggak boleh, meskipun dia zalim. Sekarang kita lihat dalam Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, antum buka kitabnya, Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, poin yang ke-74, halaman 568. Ahlussunnah menasihati pemerintah dengan cara yang baik, tidak provokasi, tidak mengandung provokasi, dan tidak ada penghasutan. Meskipun kita sudah tahu dengan sabda Nabi ini adanya pemerintah yang bodoh, pemerintah yang zalim, pemerintah yang suka berdusta, tapi nggak boleh kita membuka aib mereka, baik itu di media sosial, baik menghasung massa dengan demo, nggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Kita baca penjelasan ini. Ahlussunnah menasihati pemerintah dengan cara yang baik, tidak mengadakan provokasi dan penghasutan. Prinsip Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengadakan provokasi atau penghasutan untuk memberontak kepada penguasa, meskipun penguasa itu berbuat zalim. Nabi sudah sebutkan zalim penguasa. Sesudah wafatnya Rasulullah adalah penguasa yang zalim. Bahkan kata Nabi, yadzlimun wa yakdzibun, yakdzibun wa yadzlimun. Mereka penguasa selalu berdosa, selalu bohong, dan selalu zalim. Penguasa. Dan itu umumnya sifat penguasa. Penguasa selalu mereka merusak, sifat penguasa itu. Sombong, zalim mereka. Makanya Allah menyebutkan dalam surah An-Naml, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Kadzalika yaf'alun menunjukkan lil istimrar. Sesungguhnya raja-raja, penguasa-penguasa, idza dakhalu qaryatan, kalau masuk di satu tempat, satu desa, satu kota, afsaduha, dia mesti merusak pemerintah itu. Wa ja'alu 'izzata ahliha adillah, dan menjadikan orang-orang yang terhormat menjadi orang yang hina, dihinakan. Dia pemimpin, dia ulama, dihinakan oleh penguasa itu. Adillah. Wa kadzalika yaf'alun, dan demikianlah mereka selalu berbuat. Kalimat wa kadzalika yaf'alun menunjukkan istimrar. Begitulah penguasa, sifatnya penguasa. Selalu mereka merusak dan selalu menzolimi orang. Itu Allah sebutkan dalam surah An-Naml. Kemudian saya lanjutkan di sini. Jadi prinsip Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengadakan provokasi atau penghasutan untuk memberontak kepada penguasa, meskipun penguasa itu berbuat zalim. Tidak boleh melakukan provokasi
baik dari atas mimbar, tempat khusus, ataupun umum, dan media lainnya. Sekarang kau terlihat di media sosial luar biasa. Orang ngomong tentang penguasa, nggak boleh dalam Islam, hukumnya haram, nggak boleh. Menghina penguasa, menjelekkan penguasa, memfitnah, dengan menyebut nama-nama segala, nggak boleh dalam Islam. Karena yang ada timbul fitnah. Lah antum sekarang ada penguasa yang zalim, penguasa yang berdusta. Antum nih sebagai umat Islam, Islam datang ini untuk islah, memperbaiki. Apakah dengan ucapan itu memperbaiki? Tidak. Setetes juga tidak. Tidak ada manfaatnya. Bagaimana memperbaikinya? Mendatangi. Maka di sini saya bawakan. Saya sebutkan di sini bagaimana salafus saleh, bagaimana petunjuk Nabi SAW dan salafus saleh terhadap penguasa yang zalim. Rasulullah bersabda, "Man arada ayyan sahali dzil sultanin falyubdi alaniyatan walakin ya'khudh bi yadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu fadhaq wa illa kana qad adda alladhi alaihi." Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah ia menampakkan dengan terang-terangan. Hendaknya ia pegang tangannya lalu menyindir dengannya. Jika penguasa itu mau mendengar nasihat itu, maka itu yang terbaik. Dan bila si penguasa itu enggan, tidak mau menerima nasihat itu, maka sungguh ia telah melaksanakan kewajiban amanah yang dibebankan kepadanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah. Di situ dalam bab kaifa nasihatur ra'iyah lil wulah. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Al-Hakim dalam kitabnya Al-Musadrak dari sahabat Iyad bin Gunm. Jadi ini dalil ini. Kalau sudah dalil, kita wajib ikut. Jangan maksakan diri dengan hawa nafsu untuk memberontak atau mendemo penguasa. Nggak boleh. Nabi sudah memberikan jalan. Penguasa zalim, penguasa ini rusak, penguasa dusta, bohong dan segala macam. Bagaimana kepada kita? Kalau kita mampu, datangi penguasa itu, nasihati berdua, bukan di mimbar, bukan depan orang banyak, bukan dengan demo, bukan. Ini ajaran Rasulullah SAW yang membawa kepada kedamaian, kemaslahatan, ketenangan, kebahagiaan, dan jauh dari kekacauan. Ini nasihat. Jadi ini hadis Nabi, kita wajib ikut hadis Nabi. Kemudian selanjutnya, Ahlus Sunnah tidak suka dan tidak rela dengan kezaliman dan kemungkaran. Perhatikan, Ahlus Sunnah tidak suka dan tidak rela dengan kezaliman dan kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa atau lainnya. Akan tetapi cara mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa dan cara menasihati penguasa harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW dan athar salafus saleh. Menjelek-jelekan penguasa, membeberkan aibnya, serta menyebutkan kekurangannya, menampakkan kebencian kepadanya di hadapan umum atau melalui media lainnya dan mengadakan provokasi, hal tersebut bukan cara yang benar. Bahkan cara ini menyalahi petunjuk Nabi Muhammad SAW. Berdosa karena menyalahi sunnah, menimbulkan kerusakan dan bahaya yang lebih besar, serta tidak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Penguasa juga nggak mau dengar omongan orang di media sosial atau mengumpulkan massa kita menjelaskan kepada tentang jeleknya, nggak mau dengar mereka. Beda kalau datang. Antum perhatikan, orang yang paling togut di muka bumi siapa? Firaun. Paling togut, paling rusak, sudah mengatakan dia sebagai Tuhan. Tapi Allah SWT menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun menjelekkan Firaun atau mendatangi Firaun? Mendatangi Firaun. Allah berfirman dalam surat Thaha, "Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar wa yakhsha." Hendaklah kalian berdua datang kepada Firaun, mendatangi penguasa. Tinggal diatur bagaimana bisa ketemu dengan penguasa, tidak dengan demo. Idhaba ila fir'auna tagha faqula lahu qawlan layyinan. Katakan kepada keduanya perkataan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia ingat atau dia takut. Apa Firaun itu nggak ada algojonya? Apa nggak ada tentaranya? Ada tidak? Ada. Tapi tetap ditempuh oleh Nabi Musa.
Hambatannya banyak, tapi berusaha bagaimana supaya bisa ketemu dengan Firaun. Ketemu dengan Firaun, dicaci maki Nabi Musa, dicela, tapi tetap disampaikan. Dikatakan gila bahkan, tapi tetap disampaikan. Ini nasihat. Kalau memang sudah nasihati nggak mau, ya sudah. Kita sudah melaksanakan kewajiban itu yang Allah firmankan dan juga disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan juga dilaksanakan oleh para salafus saleh. Apa? Pemerintah yang zalim, pemerintah yang bodoh, pemerintah yang pendusta hanya ada pada zaman kita. Zaman dulu sudah banyak penguasanya. Tapi bagaimana sikap salafus saleh? Antum lihat Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ketika ada fitnah khalqul Quran, diingkari Imam Ahmad. Karena kita nggak boleh taat kepada ulil amri dalam berbuat maksiat kepada Allah. Antum ingat itu. Tidak boleh taat kepada ulil amri dalam berbuat maksiat kepada Allah. La ta'ata li fi ma'siyatillah, innama ta'atu fi ma'ruf. Enggak boleh taat dalam berbuat maksiat kepada Allah. Taat itu hanya pada yang ma'ruf. Ini hadis sahih Imam Bukhari. Taat itu pada hanya yang ma'ruf. Pemerintah ini membawa pemahaman Jahmiyah, Mu'tazilah, mengatakan Quran makhluk, dibantah oleh Imam Ahmad. Meskipun Imam Ahmad harus disiksa, dipenjara, disiksa, tapi sabar. Dan orang menunggu semua, karena Imam Ahmad yang hadir pengajiannya aja Imam Ahmad 5.000 orang yang hadir, nggak pakai pengeras suara, keras disampaikan oleh Imam Ahmad yang hadirnya. Bahkan kata para ulama yang lain lebih daripada itu yang hadir. Banyak pengikutnya. Tapi Imam Ahmad ketika masyarakat atau rakyat ini nunggu Imam Ahmad, ini penguasa zalim, nyiksa Imam Ahmad. Mereka nunggu, apa kata Imam Ahmad? Apa yang kau perintahkan kepada kami? Melengsarkan penguasa, memberontak, atau bagaimana? Imam Ahmad tidak, sabar. Dan itu nasihat Nabi. Nabi SAW mengatakan nanti akan ada penguasa yang zalim. Bagaimana ya Rasulullah kami dengan mereka? Nabi mengatakan isbiru, sabar. Disuruh sabar. Imam Ahmad mengatakan kepada mereka, kata Imam Ahmad kepada mereka apa? Kalimatnya satu, adam, darah. Perhatikan darah. Kalau antum memberontak, yang ada pembantaian kaum muslimin nantinya. Itu disebutkan oleh Imam Al-Khallal dalam kitabnya As-Sunnah. Dibawakan tuh riwayat bagaimana Imam Ahmad dalam kitab As-Sunnah lil Imam Al-Khallal. Dan Rasulullah bersabda, makanya orang-orang yang dia menghinakan penguasa, menjelekkan penguasa, membeberkan aibnya, menyebutkan kekurangannya, mengadakan provokasi, menghasut, ini menyalahi petunjuk Nabi SAW. Dia berdosa karena menyalahi sunnah, menimbulkan kerusakan dan bahaya yang lebih besar, serta tidak ada manfaatnya. Orang yang melakukan hal demikian akan dihinakan oleh Allah pada kiamat. Perhatikan ini. Ini kepada para dai, perhatikan ini. Orang yang mencela penguasa, menghinakan penguasa, maka dia akan dihinakan oleh Allah di hari kiamat nanti. Rasulullah SAW bersabda, man akrama sultanallah tabaraka wa ta'ala fid dunya, akramahullahu yaumal qiyamah. Wa man ahana sultanallah tabaraka wa ta'ala fid dunya, ahanahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memuliakan penguasa di dunia, akan dimuliakan oleh Allah di akhirat. Dan barang siapa yang menghinakan penguasa dunia, maka Allah akan hinakan dia pada hari kiamat. Ini berkaitan dengan penguasa-penguasa yang muslim, yang mereka masih sholat. Meskipun mereka pendusta, mereka bodoh, mereka zalim, tapi kita disuruh sabar. Nggak boleh menghinakan mereka. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abi Bakrah dan juga dari sahabat Nufai bin Harith radhiyallahu anhuma. Imam Ibnu Abi Asim di dalam kitabnya As-Sunnah memberikan bab apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW yang memerintahkan untuk memuliakan penguasa dan melarang keras untuk menghinakannya. Nabi SAW menyuruh kita untuk bersabar terhadap kezaliman penguasa, dan dengan kesabaran itu Allah akan berikan ganjaran yang besar. Dengan kesabaran Allah akan berikan ganjaran yang besar. Beliau SAW bersabda, artinya Nabi SAW bersabda,
man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaihi fa innahu laysa ahadun minan nasi kharaja min sultani shibran famata alaihi illa mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang tidak menyukai sesuatu dari pemimpinnya, maka hendaklah ia bersabar terhadapnya, sebab tidak ada seorang manusia keluar dari penguasa lalu ia mati di atasnya, melainkan ia mati dengan kematian jahiliyah. Artinya seperti bangkai jahiliyah yang tidak punya pemimpin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadis yang sahih. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa mentaati pemimpin secara ma'ruf merupakan salah satu dasar utama akidah. Dari sini para imam salaf masukkan dalam kitab-kitab akidah. Hampir seluruh kitab akidah pasti menyebutkan dan menjelaskan tentang wajibnya taat kepada ulil amri. Ketaatan ini termasuk kewajiban syar'i atas setiap muslim, karena ini merupakan perkara asasi untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban dalam negeri kaum muslimin. Makanya taat itu dalam hal yang ma'ruf. Sebab Nabi bersabda SAW, la ta'ata fi ma'siyatillah, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada taat dalam berbuat maksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf. Itu hadisnya di halaman 571. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Ahmad dari sahabat Ali radhiyallahu an. Kemudian di poin ke-75 Allah menyebutkan tentang wajibnya taat kepada ulil amri. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, antum lihat di halaman 572. Rasulullah SAW bersabda, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'atu fi ma habba wa kariha illa yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci, kecuali jika disuruh untuk berbuat maksiat. Jika disuruh untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Ini sahih dari Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai dan Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan juga dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, Nabi memberikan wasiat, usikum bi taqwallahi was-sam'i wa ta'ah. Wa in umira alaikum abdun habasyi. Aku wasiatkan kalian agar tetap bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada ulil amri, meskipun yang memerintah kalian seorang budak Habasyah. Jadi meskipun seorang yang dungu, seorang yang rendah, dia memimpin, tetap wajib taat. Enggak boleh menjelekkan dia, enggak boleh dalam Islam. Kemudian kita lihat sekarang ini. Kalau sekarang ini pemimpinnya seperti ini yang ada di setiap zaman seperti itu, ini mesti dilihat oleh orang yang beriman dengan akalnya, dengan imannya, dengan hatinya dia lihat bahwa ini semua adanya kezaliman penguasa, adanya kezaliman mereka, kebohongan mereka dan yang lainnya, ini semuanya dengan sebab kezaliman rakyatnya, dengan sebab dosa-dosa dan maksiat mereka lakukan. Sekarang adanya penguasa yang zalim itu musibah atau bukan? Saya mau tanya kepada antum, adanya penguasa yang zalim, penguasa yang suka berdusta, itu musibah atau bukan? Musibah. Kalau musibah sebabnya dengan sebab apa? Dosa. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja musibah yang menimpa kalian dengan sebab dosa-dosa kalian, dan Allah banyak memberikan maaf. Jadi sebabnya siapa di sini? Sebabnya siapa? Dosa kaum muslimin. Adanya penguasa yang zalim, adanya pemerintah yang zalim. Sebabnya apa? Dosanya kaum muslimin. Dosanya kaum muslimin. Jadi itu harus direnungi. Jadi mestinya memperbaiki itu dari mana? Dari penguasa atau dari rakyat? Rakyat. Kalau ini orangnya orang yang beriman, kalau ini orang-orang yang berilmu, kalau orangnya yang akalnya waras, gitu.
Mesti memperbaiki dari mana? Dari rakyat, bukan dari atas. Yang diperbaiki rakyat. Sebab adanya penguasa yang zalim dengan sebab kezaliman rakyatnya. Dan itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Miftah Dari Sa'adah di juz yang kedua. Beliau menjelaskan bahwa adanya penguasa yang zalim dengan sebab dosa dan kezaliman rakyatnya. Gak mungkin pada zaman ini pemerintahnya seperti pemerintahnya Muawiyah, gak mungkin. Apalagi seperti pemerintahnya Umar bin Khattab atau Abu Bakar, gak mungkin. Pemimpin itu merupakan cerminan rakyatnya. Kalau rakyatnya zalim, suka bohong, pendusta, ya pemimpin demikian. Sekarang gimana enggak pemimpinnya demikian? Rakyatnya tukang bohong, ustadznya tukang bohong, dai-dainya tukang bohong, ya pemimpinnya juga demikian. Itu perhatikan tuh, ini sebab rakyatnya. Makanya dikuasakan penguasa yang zalim dengan sebab kezaliman di antara mereka. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 129, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim itu penguasa dengan yang lainnya dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Jadi orang-orang yang zalim itu berkuasa dengan sebab kezaliman yang mereka lakukan. Makanya kata para ulama, apabila rakyat ingin selamat dari kezaliman pemimpin mereka, hendaklah mereka meninggalkan kezaliman. Makanya Syekh Albani menjelaskan jalan selamat. Perhatikan nih, di halaman 574. Jalan selamat dari kezaliman para penguasa yang warna kulit mereka sama dengan kulit kita, berbicara sama dengan bahasa kita. Karena itu agar umat Islam selamat, yang pertama kata Syekh Albani rahimahullah, hendaknya kaum muslimin bertaubat kepada Allah. Taubat dengan taubatan nasuha atas semua dosa. Jadi kalau pemimpinnya berbuat dosa, rakyat berbuat dosa apa enggak? Ya berbanyak rakyat berdosa. Pemimpin berbuat dosa, rakyatnya lebih banyak lagi dosanya. Kalau pemimpin ada berbuat kekufuran, kesyirikan, rakyatnya sama juga. Pemimpin berbuat beda, rakyat juga sama. Karena bagaimana? Ya taubat kepada Allah. Tinggalkan semua bentuk kesyirikan. Tinggalkan semua beda. Tinggalkan maksiat, taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kalau kita ingin pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang betul-betul dia dekat dengan rakyatnya. Harus dari rakyat dimulai. Taubat kepada Allah. Yang kedua, kata Syekh Albani rahimahullah, dalam mereka memperbaiki akidah mereka. Yang dimulai apa? Akidah. Paham? Akidah. Mulai tauhid. Yang didakwakan oleh para nabi dan rasul apa? Tauhid. Semua nabi, semua rasul memulai dakwah dengan tauhid. Agar umat ini beribadah hanya kepada Allah, menjauhkan syirik. Tidak menyekutukan Allah. Dan ini harus dilakukan siang malam. Ajarkan mereka dengan ilmu. Ajarkan mereka dengan kitab-kitab akidah para ulama. Bacakan kepada mereka kitab akidah para ulama itu. Ajak mereka untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu paling penting. Kemudian yang ketiga, hendaklah mereka mendidik diri mereka dan keluarga mereka di atas Islam yang benar sebagai penerapan firman Allah Ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya Allah menyebutkan di sini perubahan itu dimulai dari mana? Dari diri sendiri. Antum perhatikan ayatnya, perhatikan, jangan dirubah ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Antum perhatikan, tidak yughayyiru ma bi wulatihim. Tidak yughayyiru ma bi umaraihim, tidak. Perhatikan tuh. Sampai mereka merubah apa yang ada pada pemimpin mereka. Pemerintah mereka tidak. Allah sebutkan bi anfusihim. Jadi perubahan itu bukan dari pemerintah. Dari mana mulainya? Rakyat diri sendiri, dari diri kita. Sebab Allah merintahkan kepada kita dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Jaga diri kamu dan keluarga kamu.
Kita nggak akan ditanya loh tentang siapa pemimpin, kita nggak akan ditanya. Kita nggak akan ditanya di hari kiamat, bagaimana kamu kok diam dengan pemimpin yang zalim? Tidak akan ditanya. Tapi Allah tanya, kenapa kamu nggak didik istri kamu? Kenapa kamu nggak didik anak kamu? Kenapa kamu nggak suruh mereka untuk bertauhid kepada Allah? Kenapa kamu nggak suruh untuk mereka melaksanakan sunnah? Kenapa kamu nggak suruh mereka pakai jilbab? Kenapa kamu nggak suruh mereka untuk melaksanakan amal-amal soleh? Ditanya oleh Allah. Yang lain kita pribadi. Tapi kita nggak akan ditanya tentang pemimpin, kita nggak akan ditanya. Itu perhatikan itu. Jadi perubahan itu harus dari diri kita. Makanya ada seorang dai mengatakan, aqimu daulat Islam fi qulubikum tuqam lakum fi ardikum. Tegakkan negara Islam di hati kamu, niscaya akan tegak Islam itu di negara kamu. Jadi untuk menghindarkan diri dari kezaliman sang penguasa, bukan dengan cara menurut sangkaan sebagian orang, yaitu dengan demonstrasi, bukan memberontak, bukan mengangkat senjata, ataupun dengan cara kudeta, bukan. Karena demikian termasuk bid'ah dan menyalahi nas syariat yang memerintahkan untuk merubah diri kita lebih dahulu. Karena itu harus ada perbaikan kaidah dalam pembinaan, dan pasti Allah Ta'ala menolong hambanya yang menolong agamanya. Allah berfirman, wa yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Allah Maha Perkasa. Dalam surah Al-Hajj surah 22 ayat 40. Ini penjelasan Syekh Albani dalam Syarah Aqidah Tahawiyah. Kemudian yang harus perhatikan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah menganjurkan agar menasihati ulil amri dengan cara yang baik, mendoakan amir yang fasik, pemimpin yang fasik disuruh untuk mendoakan agar diberi petunjuk, melaksanakan kebaikan dan istiqomah atas kebaikan, karena baiknya mereka bermanfaat untuk dia dan rakyatnya. Imam Al-Barbahari rahimahullah yang wafat tahun 329 Hijriah dalam kitabnya Syarhus Sunnah mengatakan, apabila engkau melihat seorang mendoakan keburukan kepada pemimpin, ketahuilah bahwa orang itu termasuk salah satu pengikut hawa nafsu. Orang yang mendoakan kejelekan buat pemimpin, dia adalah pengekor hawa nafsu. Namun apabila engkau melihat seorang mendoakan kebaikan kepada seorang pemimpin, ketahuilah bahwa ia termasuk ahlu sunnah, insyaallah. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, jika aku mempunyai doa yang baik yang akan dikabulkan, maka semuanya akan aku tujukan bagi para pemimpin. Ia ditanya, wahai Abu Ali, jelaskan maksud ucapan tersebut. Beliau berkata, apabila doa itu hanya aku tujukan bagi diriku, tidak lebih hanya bermanfaat bagi diriku. Namun apabila aku tujukan kepada pemimpin dan ternyata para pemimpin berubah menjadi baik, maka semua orang dan negara akan merasakan manfaat dan kebaikannya. Kita diperintahkan untuk mendoakan mereka dengan kebaikan, bukan keburukan. Meskipun ia seorang pemimpin yang zalim lagi jahat, karena kezaliman dan kejahatan akan kembali kepada diri mereka sendiri. Sementara apabila mereka baik, maka mereka dan seluruh kaum muslimin akan merasakan manfaat dari doanya. Dalam kitab Syarhus Sunnah dari Imam Al-Barbahari. Ini jelas ini. Artinya begitu penjelasan dari para ulama Ahlussunnah. Pertama dari Al-Quran, yang kedua hadis Nabi, yang ketiga athar para sahabat, kemudian salafus saleh. Bagaimana menghadapi penguasa yang zalim. Jadi kita nggak usah panik, nggak usah bingung. Jangan kita ditunggangi oleh orang-orang politik, jangan, nggak boleh. Seorang dai dia harus lurus, mendakwakan yang hak Quran wa sunnah fahmi salaf. Nggak terikat dengan penguasa, nggak terikat juga dengan prajuritnya penguasa. Dan kita gabung dengan mereka, nggak boleh. Ikut gabung dengan polisi, ikut gabung dengan tentara, nggak boleh kita. Kita orang dai tidak terikat dengan apapun juga, bebas kita. Kita bisa dakwah kepada semua orang dan semua golongan. Jangan masuk ke dalamnya. Ketika antum masuk ke dalamnya, membenarkan kedustaan mereka, membenarkan kezaliman mereka, maka ini orang tidak akan minum dari telaganya Nabi Muhammad SAW. Imam Ibnu Qayyim menyatakan begini di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sesungguhnya syariat berdiri, perhatikan semuanya, sesungguhnya syariat berdiri di atas pondasi dan asas hikmah dan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi hamba-hamba Allah. Syariat tersebut adalah adil seluruhnya. Semua syariat Islam semuanya adil seluruhnya. Rahmat seluruhnya. Semuanya syariat Islam membawa rahmat bagi manusia. Syariat Islam membawa kemaslahatan seluruhnya.
Semua maslahat, nggak ada syariat Islam membawa kejelekan, tidak ada. Semuanya maslahat, membawa kepada kebaikan. Kemudian syariat Islam semuanya hikmah. Semuanya hikmah. Nggak ada di dalamnya yang tidak hikmah. Maka setiap masalah yang keluar dari keadilan kepada kezoliman, dari rahmat kepada lawannya, dari maslahat kepada mafsadah, dari hikmah kepada kekerasan, maka itu tidak termasuk syariat, meskipun dimasukkan ke dalamnya dengan sebab takwil. Syariat adalah cermin keadilan Allah terhadap hambanya. Syariat adalah rahmatnya Allah di antara hamba-hambanya. Syariat merupakan naungan Allah di buminya. Syariat merupakan hikmah Allah yang menunjukkan kepada Allah, yang menunjukkan kejujuran Rasulnya SAW. Dan ini semuanya adalah petunjuk yang paling sempurna dan paling benar. Kemudian beliau jelaskan lagi di halaman selanjutnya, beliau mengatakan begini: sesungguhnya Nabi SAW mensyariatkan kepada umatnya untuk mengingkari kemungkaran, agar dengan pengingkaran itu tercapailah perbuatan ma'ruf yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Apabila mengingkari kemungkaran menimbulkan sesuatu yang lebih mungkar daripadanya dan lebih dimurkai oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak diperbolehkan untuk mengingkari, meskipun Allah membenci dan memurkai pelakunya. Pelakunya pemimpin yang zalim, dia berbuat kemungkaran, berbuat kezaliman, ini benci oleh Allah. Tapi ketika kita mengingkari dengan cara yang salah, ini enggak diridhoi Allah. Perhatikan itu. Ya, tidak diperbolehkan mengingkari meskipun Allah membenci dan memurkai pelakunya, pelaku kezaliman itu. Ini seperti apa? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seperti mengingkari para raja, para pemimpin, para penguasa dengan cara memberontak pada mereka. Karena hal ini merupakan pokok dari setiap kejelekan dan fitnah sampai akhir zaman. Ini penjelasan Ibnu Qayyim. Jadi para ulama salaf itu tidak ada yang memberontak pada penguasa. Sabar, karena yang memerintahkan untuk sabar siapa? Rasulullah SAW. Sabar. Yang penting kita laksanakan ibadah kepada Allah. Maka selanjutnya di sini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Ka'ab bin Ujrah, disuruh apa? Laksanakan ibadah. Sibukkan dengan ibadah. Kata beliau, ya Ka'ab bin Ujrah, as-sawmu junnatun, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah, was-salatu qurbanun aw qala burhanun. Wahai Ka'ab bin Ujrah, puasa itu perisai. Sedekah menghapuskan kesalahan. Salat merupakan pendekatan diri kepada Allah atau merupakan bukti keimanan. Di sini disebutkan disuruh kita untuk membanyakkan puasa. Puasa-puasa sunnah. Apakah itu Senin Kemis, setiap bulan 3 hari, atau puasa Daud, saumu junnah. Kenapa? Junnah itu junnah minal ma'asi, yang kedua junnatu minan nar. Junnah perisai dari perbuatan dosa maksiat. Orang kalau puasa itu dia nggak semangat untuk berbuat maksiat, lemah dia. Dan itu bisa alami di saat puasa itu. Orang dia teredam syahwatnya dia dengan puasa itu, berkurang dengan puasa. Yang kedua, bahwa puasa itu kalau kita benar ikhlas karena Allah akan membetengi kita dari api neraka. As-shaumu junnah. Jadi Nabi suruh melakukan amal soleh, puasa. Tidak usah urus penguasa. Mereka zalim, mereka bohong, mereka bodoh, nggak usah kita urus. Yang kita urus sekarang amal-amal soleh. Kalau orang bertanya, lantas siapa yang ngurus penguasa? Sekarang kita balikan pertanyaan. Yang mengangkat penguasa itu, dia menjadi penguasa siapa? Allah. Dalam Al-Quran Allah sebutkan demikian. Jadi ini harus perhatikan, bahwa ini urusannya urusan Allah. Makanya kita munajat kepada Allah. Bukan kemudian, oh ini nggak bisa, kita harus penguasa zalim, harus kita lengserkan. Kalau dilengserkan, yang ganti siapa? Yang lebih jelek daripadanya. Pasti. Karena apa? Nabi menyebutkan tentang kekuasaan, ma min yaumin illa wa ba'dahu syarrum minhu. Tidak ada hari melainkan sesudahnya lebih jelek daripada yang sebelumnya. Jadi gak segampang itu. Dipikir orang seperti mindahkan gelas kali, lengserkan penguasa, gelas ganti yang baru. Gak segampang itu. Ini orang yang seperti ini orang yang bodoh. Lebih bodoh dari penguasa. Lebih bodoh dari penguasa. Jadi gak bisa. Harus sabar.
Harus sabar. Doakan dengan kebaikan. Kita sibukkan dengan ibadah, disuruh untuk puasa. Kemudian membanyakkan sedekah. As-sadaqah tudfil khati'ah. Sedekah akan memadamkan kesalahan. Di dalam hadis Muadz bin Jabal, as-sadaqah tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nar. Sedekah itu akan menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Banyakkan sedekah. Karena orang banyak sekarang yang butuh. Banyakkan sedekah. Banyak orang-orang yang susah, banyak orang yang butuh. Antum banyakkan sedekah. Baik yang laki maupun perempuan, sibukkan dengan sedekah. Tapi semua dilakukan karena Allah. Gitu. Dan yang paling bagus sedekah sir, yang tersembunyi. Tidak diumumkan, tidak riya, jangan. Nggak diterima nanti kata riya itu. Dan ini juga sedekah dijalankan masing-masing. Jangan seperti sekarang ini, orang donasi ini, donasi ini. Antum ditanya nanti duitnya kemana? Nanti akan ada penjelasan sesudahnya ini. Uang itu, kalau itu antum nggak jalankan, nggak sampaikan kepada orangnya, itu jadi api neraka buat antum. Jangan tambah beban. Kita udah banyak beban ini. Itu banyak yang belum kita laksanakan dari ibadah kepada Allah. Jangan tambah beban. Karena tambah beban, apalagi fitnah apa? Uang ini sekarang ini. Bukannya orang awam, penuntut ilmu sekarang sibuk udah cari donasi. Para dai sibuk donasi. Mesti ada tuh. Kalau udah ada ceramahnya belakangnya donasi. La haula wala quwwata illa billah. Gak boleh dalam Islam seperti itu, gak boleh. Minta-minta kepada manusia itu jelek, merusak tauhid dia kepada Allah, merusak akhlak dia, merusak izzahnya dia, kehormatannya dia, rusak sudah dengan minta-minta kepada manusia itu. Gak ada harganya dia, gak boleh. Antum sebagai orang beriman, tawakal kepada Allah, mintanya kepada Allah. Allah merintahkan kita mintanya kepada Allah. Was'alullaha min fadli, minta kepada Allah. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kau minta-minta kepada Allah, kalau minta tolong kepada Allah. Jangan pada manusia, jangan. Manusia punya uang 1 miliar, 1 triliun, kecil kenapa? Dia dibandingkan dengan hartanya Allah, kekuasaannya Allah. Allah nggak akan habis. Antum minta kepada Allah, kau minta pada manusia. Manusia ini miskin, fuqara. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian semua fakir, butuh kepada Allah. Allah yang maha kaya. Jangan minta-minta pada manusia, jangan. Allah yang menciptakan kita, Allah pasti memberikan rezeki kepada kita, pasti gitu. Antum lihat dong pada orang-orang awam, nggak minta-minta dikasih rezeki sama Allah. Lebih susah, lebih miskin dikasih. Kok kenapa kita yang ngaji nggak yakin dengan itu? Kenapa antum sebagai dai, sebagai ustadz nggak yakin minta-minta pada manusia? Nggak boleh dalam Islam. Nanti akan ada nih, daging yang tumbuh dari yang haram, neraka yang lebih patut. Bagi yang kaya, ya banyakin sedekah. Bagi yang mampu, banyakin sedekah. Jangan dihitung sedekah itu. Cari orang-orang miskin. Jangan percaya tuh kalau ada orang WA, SMS, jangan percaya. Gitu. Kalau udah sekali dikasih, terus minta dia. Antum jalan. Bagaimana para ulama dulu jalan, cari orang-orang miskin itu. Sampaikan sedekah itu kepada mereka. Jangan melalui WA segala macam, jangan. Banyak yang bohong semuanya itu. Kemudian wassalatu qurban. Jadi sedekah ini banyak kan. Ayatnya banyak, saya nggak perlu bawakan ayat banyak dalam Al-Quran. Dan bisa lihat dalam surah Al-Baqarah tentang sedekah. Hadisnya juga puluhan tentang sedekah ini. Keutamaannya puluhan sedekah ini. Antum jangan bakhil. Sedekah ini betul-betul akan menghapuskan dosa, menghapuskan kesalahan. Dan juga akan, Nabi juga menyebutkan, menyembuhkan sakit. Sedekah itu juga. Menghindari kematian yang jelek, menjaga kita dari panasnya kubur, sedekah ini. Dan juga nanti di hari kiamat dia akan melindungi kita, menaungi kita sedekah ini. Banyak keutamaannya. Saya bahas juga dalam buku tentang sedekah. Sedekah menghapuskan dosa. Kemudian wassalatu qurbanun. Salat itu sebagai pendekatan diri kepada Allah. Salat ini ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka laksanakan sholat yang wajib 5 waktu berjamaah di masjid. Laki-laki itu di masjid, bukan di rumah. Kemudian safnya rapat. Laksanakan rawatibnya. Rawatib, qobliyah, ba'diyah, jalankan itu. Laksanakan. Kemudian sholat duha, sholat malam.
bangun. Karena afdhalus shalah ba'dal fardhati salatul lail. Seutama salat sesudah yang wajib salat malam. Dan juga salat ini sebagai bukti keimanan kita. Dalam riwayat yang lain disebutkan as-salatu nurun, salat itu cahaya. Kemudian Nabi bersabda lagi, ya Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab bin Ujrah, innahu la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin an-nar aula bi. Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidak masuk surga daging yang tumbuh dari yang haram. Neraka lebih patut. Anda perhatikan dari kajian kita pekan yang lalu kalau nggak salah, saya sebutkan tentang pertanyaan berkaitan dengan harta. Harta itu dua, min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dari mana dia peroleh dan kemana dia habiskan. Anda perhatikan tuh, jangan sampai masuk ke mulut kita, ke mulut istri kita, anak kita sesuatu yang haram, jangan. Antum cari nafkah dari jerih payah antum. Jangan minta-minta pada manusia. Minta-minta pada manusia, Nabi menyebutkan apa? Suhtun, haram hukumnya. Kecuali orang yang sangat terpaksa dia, nggak punya apa-apa di rumahnya. Nggak ada juga yang dijual, miskin. Kalau sekarang orang masih punya makanan dari pagi sampai sore masih ada. Nggak boleh minta-minta. Kalau masih ada makanan dari pagi sampai sore nggak boleh dia minta-minta pada manusia, tidak boleh. Sekarang banyak orang minta-minta. Dia jual apa yang ada, jangan minta pada manusia. Ulama salaf tuh dia jual apa yang ada, nggak minta-minta. Antum lihat Abu Hurairah sudah saya sampaikan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sampai pingsan, sampai dikatakan gila. Diinjak, aku nggak gila, aku lapar dari pagi belum makan. Antum lihat, nggak mau minta-minta pada manusia. Sekarang ini gampang orang minta-minta, nggak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Ini bukan hanya orang awam yang minta-minta, penuntut ilmu, para dai minta-minta, haram hukumnya dalam Islam, nggak boleh. Dan banyak hadisnya, orang yang suka minta-minta nggak akan ada mukanya dari kiamat nanti. Itu hadis riwayat Bukhari. Jadi daging yang tumbuh dari yang haram itu neraka yang lebih patut. Ini untuk semua ini juga hati-hati. Antum sebagai dai, sebagai ustadz, sebagai pengurus masjid, yayasan, apalagi yang lain. Antum kerja di kantor, uang itu antum lihat. Kalau bukan uang antum jangan diambil. Antum ambil bukan hak antum, neraka yang lebih patut. Daging yang tumbuh dari yang haram itu neraka. Dan Nabi sudah menyebutkan akan datang zamannya dalam riwayat Bukhari. Nabi menyebutkan SAW dalam hadis riwayat Bukhari, sayati ala nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadhal mal am min halalin am min haramin. Rawahul Bukhari. Nanti akan datang sezaman orang nggak peduli lagi dari mana dia dapat harta itu, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Dia nggak peduli, diambil aja harta itu. Di kenyataan sekarang ini semua diambil, yang halal haram dimakan juga oleh dia. Nggak boleh dalam Islam. Antum akan dituntut di hari kiamat ini. Dari mana harta itu? Kemudian yang terakhir Ka'ab bin Ujrah, ya Ka'ab bin Ujrah, an-nasu ghadiyani, famubta'u nafsahu famu'diquha, wa ba'i'u nafsahu famubiquha. Wahai Ka'ab bin Ujrah, manusia ini ada dua golongan. Yang pertama yang membeli dirinya, kemudian dia merdekakan. Yang kedua yang menjual dirinya dan dia memisahkan. Jadi manusia ini ada dua, yaitu yang pertama yang dia membeli dirinya dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah. Dia pagi hari dia keluar untuk taat kepada Allah, untuk mencari nafkah yang halal. Dia untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhkan maksiat. Ini dia membeli dirinya, dia merdekakan dari api neraka. Dia jauhkan tuh perbuatan syirik, bid'ah, maksiat, tempat-tempat yang tidak manfaat, yang sia-sia, yang membawa ke neraka, dijauhkan itu semuanya. Yang kedua, yaitu orang yang menjual dirinya dengan berbuat dosa dan maksiat, berbuat kesyirikan, berbuat bid'ah, berbuat maksiat, kemudian dia binasakan dirinya dengan itu. Artinya orang kalau sudah dia menjual dirinya dengan harga yang murah, bisa aja dia ikut orang-orang yang zalim atau penguasa yang zalim, dia jual dirinya dengan jabatan. Kan jabatan itu manis, indah. Orang semuanya senang, tapi membawa ke neraka. Karena banyak orang yang tidak adil dan banyak orang yang zalim dengan jabatan itu. Nah, ini terjadi yang seperti ini, dia binasakan. Makanya kita termasuk yang mana? Kita yang menyelamatkan diri kita dari adab Allah atau membinasakan diri kita? Setiap manusia setiap hari seperti itu. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat.
dan dapat kita pahami dengan benar. Saya jelaskan dari awal, jangan salah paham tentang ini. Dan kita berusaha untuk mengamalkan urusan penguasa adalah urusan orang-orang yang memang mampu. Kalau kita nggak mampu, mau nasihati maksud saya mampu. Kalau nggak mampu sudah. Makanya menasihati penguasa nggak gampang. Seutama-utama jihad, kata Nabi, afdal jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Bahwa seutama jihad mengatakan kalimat yang hak, kalimat yang benar di sisi penguasa yang zalim. Mendatangi penguasa itu bukan dari mimbar dijelekan penguasa. Kalau dari mimbar semua orang bisa, semua penakut juga bisa. Kalau dari mimbar. Tapi kalau di hadapan penguasa bisa dia di penjara, bisa dia dibunuh. Maka ini dikatakan seutama-utama jihad. Kalimatu haqqin inda sultanin jair. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Dan urusan kita ini adalah urusan bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan benar, bagaimana kita selamat dunia, selamat akhirat. Yang dipikirkan sekarang ini bagaimana kita selamat dunia, selamat akhirat. Jangan kita sibuk dunia dengan nama-nama segala macam lah sudah. Slogan-slogan ini banyak nih, slogannya. Slogan jihad, slogan memperbaiki, slogan ini. Hati-hati antum di bawah slogan itu. Kita ingin selamat dunia akhirat. Kita harus jelas tujuan kita ini apa. Tujuan hidup kita akhirat. Kita ibadah kepada Allah. Penguasa yang zalim bukan hanya sekarang, dari zaman dulu sudah ada. Dan Nabi sudah kabarkan adanya penguasa yang zalim. Tapi Nabi memberikan solusi dengan sabar. Sabar dan sabar. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai kapan sabarnya? Sampai kapan? Sampai mati. Antum lihat para ulama. Gitu. Seperti itu sabar mereka sampai mereka meninggal dunia. Gitu. Harus sabar. Jadi kita tetap, karena sabar ibadah. Ibadah nggak ada batasnya sampai mati. Karena Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah pada Allah sampai datangnya al-yakin. Al-yakin itu artinya al-maut, kematian. Itu Allah sebutkan di akhir surah Al-Hijr.